Perkenalkan, nama saya Sari Rahma SPD. Saya mengajar guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 13 Takengon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan ketiga, program studi pendidikan biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor peserta 201502865832. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 13 Takengon. Berikut video praktek pembelajaran saya. Saya benar Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Presentasi dulu sebentar ya. Ajuan Dinda, Hadir, Bu. Arifin Ilham, Hadir, Bu. Ferry Gunawan, Hadir, Bu. Pudina, Lingga Arianto, Hadir, Bu. Muhammad Fadlian, Hadir, Bu. Putri Kuara, Siska Apriani, Selvi Listiara, Sabda Pansuri, Hadir, Bu. Epi, Alwalida, baiklah, sekarang perhatikan ke depan. Materi kita hari ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Di sini ada sesi. Di sini, tahukah kalian salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas? Apakah organ apakah yang masuk dalam sistem pernapasan pada manusia? Siapa yang bisa jawab? Apa Putri? Paru-paru. Yang lain? Saya Bu. Bagaimana terus? Maaf. Di sini coba lihat apresiasi. Tahukah kalian salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas? Apa saja organ pernapasan pada manusia? Siapa yang bisa jawab? Silakan Putri, apa? Paru-paru. Ya, kemudian yang lain? Saya Bu. Budena? Hidung Bu. Ya, hidung. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa zat yang diambil dari tubuh saat kita bernapas? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan Siska. Oksigen Bu. Ya. Salah satu zat yang diambil dari tubuh saat kita bernapas adalah oksigen. Kemudian di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan peserta didik ibu mampu mendeskripsikan organ sistem
tempat duduk untuk menahan nafasnya beberapa detik. Silakan. Silakan ya. Selama 60 detik. Tahan nafas. Apa yang dirasakan setelah menahan nafas? Capek, Bu. Capek. Kemudian apa lagi? Lesu, Bu. Capek, lesu. Kalau kita tidak menghirup oksigen berarti kita akan meninggal. Makasih Lingga. Siapa yang bisa? Sekarang siapa yang dapat melihat saat kawannya bernafas dan organ apa saja yang bergerak saat kita bernafas? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Zul. Siapa kawannya Zul? Lingga, Bu. Lingga. Silakan Lingga. Yang bernafas siapa? Yang mengamati siapa? Lingga, Bu. Pendapat mau. Silakan. Silakan Lingga. Perhatikan kawannya saat bernafas dan bagian organ apa saja yang bergerak saat kita bernafas. 1, 2, 3. Ya, Zul. Organ apa yang bergerak saat kita bernafas, Zul? Hidung dan dada, Bu. Hidung dan Dada. hidung dan dada. Terima kasih. Saya ingin menampilkan sebuah video, tolong diamati ke depan. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak
Kamu pernah nggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari dua organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang ingin kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, setelah mengamati video, sekarang Ibu ingin kalian duduk membentuk kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Silakan. Sekarang tolong bagikan LKPD-nya, Jun. Sebelum mengerjakan LKPD di situ dibaca dulu petunjuk pengerjaan LKPD. Jawaban dari LKPD dapat kalian lihat dari buku cetak, dari internet. Ini ya kak, duduk, paling. Sisi lari. Ini baby, B paling. Ini siapa? Duduk.
lari, Tenggorokan lari, tenggorokan paru-paru. lari itu di bawah, Jadi semua Paru-paru. bagi bapak namanya terakhir. Pasus. Ibu harap setiap anggota kelompok ikut mengerjakan ya. Di sini ada penilaian dibuat ya, penilaian lengkap, penilaian keaktifan, Khusus
Ya, kalau udah siap, sekarang yang di sebelahnya ini tulis nomor contohnya satu hidung, nama orang hidung, fungsi hidung itu apa? Buat fungsi kok? Waktunya 5 menit lagi ya. Subhanallah. Cepatnya Bu. Waktunya 5 menit lagi. Lima menit lagi ya.
Membantu proses distribusi udara menjadi udara di dalam paru-paru. Udah? Udah, Bu. Udah? Kalau udah siap, silakan dipresentasikan ke depan. Silakan kelompok 1. Kelompok 1, silakan maju. Selesai, silakan dipresentasikan ke depan. Tolong kelompok 1 maju ke depan. Fungsi alveolus, tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida selama proses menghirup dan menghembuskan napas. Fungsi diafragma, memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perkenalan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok Azwarinda, Alwalida, Evi Israwati, dan saya Firina. Nama-nama organ pencernaan pada kolom yang kosong. 1. Hidung, 2. Rongga mulut, 3. laring, 4. trakea, 5. bronkus, 6. bronkiolus, 7. alveolus, dan 8. diafragma. 1. Hidung, fungsinya sebagai alat pernapasan yang utama. 2. Rongga mulut, fungsinya mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman. 3. Laring, fungsinya melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik. 4. Trakea, fungsinya sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. 5. Bronkus, fungsinya menjaga
kualitas udara yang masuk ke dalam paru-paru. 6. Bronkiolus, fungsinya membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. 7. Alveolus, fungsinya mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. 8. Diafragma, fungsinya memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun nama anggotanya adalah Arifin, Julian Jika, Muhammad Ferdian, dan saya Linda Arianto. Adapun organ pernapasan pada manusia hidung, laring, paring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, diafragma. Adapun organ pernapasan pada manusia dan fungsinya: 1. Hidung, menghirup oksigen. 2. Laring, mengeluarkan udara untuk pernapasan. 3. Paring, membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan menuju lambung untuk diproses. 4. Trakea, jalur masuknya udara ke paru-paru. 5. Bronkus, mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru. 6. Bronkiolus, membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. 7. Alveolus, mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. 8. Diafragma, berkontraksi dan bergerak mendatar saat kamu menarik nafas. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan Putri. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari organ pernapasan, yaitu hidung, kerongkongan hidung, tegak atau paring, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, alveolus dan paru-paru. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini dan Ibu ingin memberikan soal evaluasi. Tolong duduknya seperti semula ya.
Gerak.